telepon. Halo, iya kenapa? Aduh iya bentar iya abis ini gua kerjain, iya sumpah iya abis ini gua kirim iya udah nggak usah marah-marah, udah abis ini gua kerjain ya, bye. Aduh kepala gua pusing banget, pasti gara-gara tadi ditelepon deh. Duh, badan gua juga, badan gua sakit banget lagi. Ini pasti gara-gara kemarin nih. Kerjaan tugas dulu. Kenapa sih? Gak bisa gitu gue santai seharian aja. Ya ampun, badan gue sakit banget. Lemot banget larinya dah. Lah. Buset. Dek, baru bangun. Seriusan. Jam berapa, cuy? Gak tahu jam berapa. Dih, najis anak cewek bangunnya jam segini. Ya Allah. Ya udah terus kenapa? Cewek tuh bangun dari pagi beberes kek, ngapain kek? Hari ini tuh libur ya, gue tuh kemarin aktivitas dari pagi sampai siang tuh gue capek banget. Sekarang gue mau refreshing, abis ini gue mau ngerjain tugas, jadi gak usah bawel. Diem. Ya tetep aja. Kalau dari pagi lu bangun lu bisa. Tuh lu selalu repot kan? Lu baru bangun tidur, gue dari tadi nonton. Ya udah kan Main ambil aja. Gue kan dari tadi nih nonton, nah sekarang gue gantian. Nggak mau ah. Abis ini gue mau kerjain PR Kak. Ya lu kerjain PR aja sekarang, kalau nggak nanti pas udah kelar nonton. Apa sih ah? Lah kek elah. Ya udah sampai iklan, gua ngalah sampai iklan. Gak mau. Gue abis ini mau kerjain tugas, 5 menit lagi gue mau kerjain Ya udah tugas. sampai iklan ah ya lah. Refreshing. Nanggung. Ih, heran. Banget sih lu ah. Apaan sih? Dek, pintu jangan dibanting, Dek. Aduh, banyak yang ngeselin banget sih, nggak mau ngalah lagi, ya ampun, bete banget lagi gue hari ini. Aduh, perut gue. Sumpah ini sakit banget. Aduh, sumpah. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit. Dek. Aduh, Dek, makan dulu yuk. Mama nyuruhin dari tadi. Aduh, apa perut gue tuh sakit banget, Kak. Bisa nggak sih nggak usah marah-marah, bentar aja. Gue tuh lagi kesakitan sekarang. Iya, gua gak marah-marah, gua nyuruh lu makan. Lu kan lagi sakit nih, biar nanti lu bisa minum obat. Lu sakit apa emang? Gak tahu, gue nggak tahu ini obatnya apaan. Ini sakit banget, nyeri. Ya, apa yang sakit? Gak tahu, Masa gak tahu? Gak tahu, udahlah gue mau tidur aja. Lu nggak mau makan, gue mau tidur. Ya lu makan dulu terus nanti baru. Astaga. Sakit. Dek, lihat dulu. Apanya sih yang mau dilihat? Itu lihat, bekas lu duduk lihat tuh. Ya itu apa? Enggak lah. Ya terus kalau misalnya apa yang berdarah kaki gue kenapa? Itu apa yang berdarah? Perut lu kan yang sakit kan? Iya. Masa lu gak tahu sih lu kenapa? Gak tahu terus. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dialami sama Fatima tadi? Jadi, yang dialami sama Fatima tadi dinamakan dengan menstruasi. Aduh, kayaknya nggak enak ya kita bahas di sini. Mending kita bahas di luar aja, ketemu sama teman-temanku yang lain. Jadi, menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina. Tapi kalian lihat kan, tadi Fatima kayaknya panik banget. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu panik loh, karena menstruasi itu lumrah terjadi pada perempuan yang berumur kisaran 10-15 tahun seperti Fatima tadi. Hai teman-teman semua. Hai Sari. Kalian lagi ngomongin apa nih? Asik banget. Itu si Fatimah dia lagi habis menstruasi. Oh iya, kan? lagi menstruasi pertama. Terus habis itu apa sih sensitif Iya, banget. ya, gitu. sensitif banget ya, kayak Oh, keselin gitu loh. Iya, kesel liatnya. Maaf. Tapi sebenarnya menstruasi organ-organnya tuh kayak apa aja sih yang terlibat dalam proses menstruasi? Oh, organnya itu yang pertama tuh ada vagina. Vagina itu saluran untuk keluarnya bayi dan juga untuk keluarnya darah saat menstruasi. Yang kedua itu ada rahim atau uterus. Nah, fungsi rahim ini sangatlah penting dalam reproduksi. Nah, rahim ini ntar di dalamnya ada lapisan endometrium. Nah, itu akan menebal. Lalu kalau misalnya tidak ada pembuahan, nah dinding itu akan luruh. Nah,
Setelah itu keluarlah darah dan itu dinamakan menstruasi. Nah, di bawahnya itu ada leher rahim atau dinamakan the cervix. Nah, terus habis itu ada ovarium. Nah, ovarium itu untuk menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen dan progesteron. Terus habis itu ada tuba fallopi juga. Tuba fallopi itu saluran kalau misalnya sel telurnya itu biar bisa masuk ke dalam rahimnya. Terus yang terakhir itu ada vulva. Vulva itu bagian luarnya. Nah, itu ada labia majora, minora, sama ada juga klitoris. Kemarin pas Fatima ngasih itu kayak gimana sih gejala-gejalanya gitu? Gejala-gejalanya tuh ya kayak orang menstruasi pada umumnya sih ya. Dia tuh kayaknya pusing, terus habis itu dia mengalami pegal-pegal di sendi, di otot, terus sakit perut terutama ya pastinya. Tapi sebenarnya kenapa sih bisa terjadi pusing? Sementara kan menstruasi itu kan terjadinya di sekitar perut kan, kenapa bisa sampai ke pusing? Terus kenapa dia muter naik turun, kenapa dia marah? Jadi sebenarnya tuh pas kita menstruasi, hormon progesteron dan estrogen yang tadi disebut sama Mazia itu mengalami penurunan. Sedangkan si hormon estrogen itu berpengaruh dalam pembentukan hormon endorfin. Hormon endorfin itu yang bikin kita ngerasa bahagia, ngerasa senang gitu. Jadi makanya pas hormon endorfin itu nggak stabil, ada perasaan kita juga nggak stabil. Mungkin karena itu si Fatima marah-marah ya. Terus kalau marah-marah gitu terus gimana ya? Kemarin sih pas gue baca-baca majalah gitu, gue kayak ngeliat beberapa tips sih. Nah, kalian tuh sering gak sih ngeliat kayak teman cewek kalian tuh kesakitan gitu pas menstruasi? Pernah sih, ada yang tadi juga salah satunya. Itu serem banget sih. Kayak karena baru pertama Oh jadi iya, kayak ada yang pingsan gitu kan? iya, di kelas gue juga ada yang sampai nangis kan. Nah, kemarin tuh pas gue baca ternyata cara untuk meredakan sakit itu kita bisa mengompresnya dengan air hangat. Nah, kenapa air hangat? Karena saat kompres itu mengenai perut, otot abdomennya itu akan merasa lebih rileks dari kita merasa kesakitan. Selain itu kita juga harus banyak minum air putih. Kenapa air putih? Karena air putih itu membantu tubuh yang kekurangan cairan. Sedangkan pas menstruasi itu kita tuh cenderung kekurangan cairan dalam tubuh. Terus yang kamu juga tadi ngomong kan kalau menstruasi itu terjadi karena kekurangan zat besi ya? Oh, bikin pusing karena katanya kalau misalnya kita menstruasi kan ngeluarin darah kan, darah itu kan mengandung zat besi, terus kalau kekurangan zat besi itu bisa pusing. Itu cara ngatasinnya gimana? Nah, buat cara ngatasinnya ya kita harus makan makanan yang bergizi. Kayak misalnya makanan yang mengandung zat besi itu kan sayur-sayuran. Nah, kita harus ngebiasain diri makan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung zat besi. Selain itu, ada juga minuman yang harus kita hindari kayak alkohol, kopi, soda. Minuman-minuman itu tuh nggak boleh kita hindarin karena seperti kopi itu kan mengandung kafein. Kafein itu cenderung membuat aliran dalam pembuluh darah itu mengecil. Selain itu juga dia tuh menghambat peluruhan darah dalam uterus. Nah, hal itu mengakibatkan kita mengalami kram perut. Karena itu kita nggak boleh sering-sering minum kopi. Oh, kalau peluruhan darahnya terhambat juga bisa makin lama dong jangka Iya, menstruasinya. karena itu juga. Jadi kalau gitu minum teh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, teh masih boleh. Nah girls, jadi tadi udah dikasih tahu kan mengenai seluk-beluk menstruasi dari definisinya, terus gejalanya sampai cara mengatasinya. Buat kalian-kalian nih yang masih ada di siklus menstruasi, kalau ngerasa perut kalian kram atau badan kalian pegel-pegel terus mood kalian naik turun, ya itu nggak apa-apa, normal, asal jangan dijadiin alasan buat kalian marah-marah sama semua orang. Ya udah sih, itu kan udah masa lalu. Mending kalian yang udah nonton video ini, don't forget to like, comment, and share video kita kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat agar semuanya teredukasi. Oke deh, kalau gitu sekian dari kami. Saya Fatima, Saya Agnes. saya Mazia, Saya Indah, saya Tila. Dan saya Sekar Kinanti. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah girls, jadi tadi udah dijelasin kan mengenai seluk
Yes.